Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Nah, sebelum kita mempelajari pembelajaran pada tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga, mari kita sama-sama mengingat kembali lagu Greeting and Parting-nya bersama-sama. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Good night, selamat malam. Goodbye, selamat tinggal. Good luck, semoga berhasil. Happy birthday, selamat ulang tahun. Thank you. Nah, setelah melakukan menyanyikan lagu Greeting and Parting, bagaimana perasaannya? Apa tetap semangat? Apa tambah semangat kita mengikuti pembelajarannya? Ya, semoga tetap semangat dan malah tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kita memasuki pembelajaran ketiga. Kita nanti akan mempelajari tentang cerita sang gagak pembohong di halaman 128. Kemudian juga kita nanti akan mempelajari tentang PPKN, yaitu tentang apa? Di PPKN sendiri nanti kita akan mempelajari tentang nama-nama anak perempuan dan juga anak laki-laki ataupun anak putra dan anak putri. Jadi kita bisa membedakan antara anak yang berkelamin berjenis perempuan dan berjenis laki-laki itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita juga akan mempelajari tentang matematika, yaitu tentang apa? Tentang penjumlahan ataupun pengurangan uang saat kita melakukan transaksi pembayaran. Misalnya kita nanti mau membeli buku, harganya 2.000. Nah, uang kita 5.000. Berarti kita harus membayar berapa, kemudian masih mendapatkan kembalian berapa. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga ini. Baik, mari kita simak bersama-sama cerita sang gagak pembohong. Berikut cuplikan videonya. Gagak sang pembohong, cerita dari Marfiah Astuti. Disimak dengan baik cerita tentang gagak sang pembohong berikut ini. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkolak, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur-telur dari burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warnanya hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hei burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sini banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit dengan riang. Burung pipit senang, ia langsung mengutarakan masalahnya kepada burung gagak yang sering menimpa mereka tersebut. Tampaknya mereka sangat percaya kepada burung gagak. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makanan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap pipit. Gagak mendengar dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya.
Baiklah, serahkan saja urusanmu kepadaku. Silahkan kau cari makan, dan aku akan berjaga agar telurmu tidak tercuri lagi oleh ular. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalinya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Piar. Cis. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, piar. Telur-telur itu disantapnya. Saking laparnya, tidak mempedulikan apa yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak telah mengawasi perbuatannya tersebut. Hari mulai sore, saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarangnya. Apa yang terjadi ketika mereka melihat sarang tersebut? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya. Ada gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata si cicak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung tersebut pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Ketika mereka bermusyawarah, mereka bercakap-cakap seperti ini. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getahnya sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik pipit. Belum sampai gagak di telur-telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulit-kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami memaafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, itu adalah cerita yang telah diceritakan pada cerita Sang Gagak Pembohong. Jadi terdapat beberapa tokoh, diantaranya ada 3 burung pipit, kemudian juga ada sang cicak, kemudian juga ada sang gagak yang ada dalam cerita-cerita tersebut. Nah, kalian juga dapat mengetahui apa amanah dari cerita tersebut, apa pesan yang kalian dapat ambil, dan apa saja watak yang dimiliki pada tokoh di cerita Sang Gagak Pembohong. Nah, sekalian kalian dapat menjawab 5 pertanyaan dari cerita tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan gagak? Nah, jadi kalian setelah mengetahui cerita tersebut, ternyata gagak itu telah melakukan perbuatan bohong, yaitu membohongi 3 burung pipit. Kemudian yang kedua,
Apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Nah, nanti burung pipit itu bekerja sama, mereka berdiskusi, bermusyawarah untuk menjebak sang gagak dengan cara dia mematuk ranting atau dahan pohon nangka agar getahnya itu bisa keluar dan lengket apabila terkena kaki gagak. Nah, itu adalah dua contoh diantaranya soal yang akan kalian pelajari ataupun kalian jawab di pembelajaran evaluasi nanti. Kita langsung masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu tentang membedakan nama-nama antara kelompok putra dan kelompok putri. Kemarin kita sudah tahu bahwa di kelompok putra ada yang namanya Putra, Farhan, Zenuri, Ahmad, dan sebagainya. Sedangkan pada kelompok putri pun ada yang namanya Sherin, Nindi, kemudian ada yang namanya Siti, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian coba bedakan. Di 5 soal berikut ini ada yang namanya Rahma. Berarti Rahma masuk anak perempuan apa anak laki-laki? Perempuan. Ya, benar sekali. Rahma masuk ke anak perempuan. Kemudian lanjutnya lagi ada namanya Marcel. Nah, Marcel berarti anak perempuan atau anak laki-laki? Ya, benar sekali. Marcel termasuk dari nama anak laki-laki. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Misalnya nanti kalau kalian bertemu dengan kakak kelas, misalnya nanti kelas 4, kelas 5, kelas 6, ataupun adik kelas di kelas 1, kalian tahu misalnya di perjalanan kalian akan bertemu dengan kakak kelas di kelas 3, 4, 5, 6, ataupun adik kelas ataupun saudara yang dia memiliki nama Edo, berarti dia kan anak putra. Kemudian apabila namanya Fatimah, maka anak perempuan. Jadi kalian itu bisa membedakan, oh ternyata kakak itu namanya Kak Seto, oh berarti dia anak laki-laki. Jadi kalian harus sering berlatih ya di kehidupan ataupun di masyarakat ataupun di tetangga sekitar kalian agar tahu, oh ternyata ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang matematika. Nah, pada halaman 151 anak-anak dapat membuka buku paket tema. Di halaman 151 tersebut terdapat beberapa jenis gambar alat-alat tulis dan harganya. Nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu dan juga sambil melihat bacaan dari halaman 151 sebagai berikut ini. Hari ini Ibu Guru memberikan pengumuman besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Nah, kira-kira ini upacara apa ya? Upacara tersebut ternyata berkaitan dengan upacara Sumpah Pemuda. Nah, upacara Sumpah Pemuda pada tanggal berapa ya? Ya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Berarti pada minggu kemarin kita telah melaksanakan upacara Sumpah Pemuda. Upacara Sumpah Pemuda itu bagaimana? Nah, akan kalian ketahui pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari tentang naskah Sumpah Pemuda. Nah, lanjutnya upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Nah, setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Apa itu bakti sosial? Bakti sosial yaitu kegiatan untuk menggalang dana ataupun menggalang beberapa misalnya bantuan untuk korban bencana alam ataupun orang-orang yang tidak mampu. Nah, bakti sosial tujuannya untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-temannya menyiapkan bingkisan. Nah, bingkisannya itu mereka membelikan buku, kemudian penghapus, pensil, dan alat-alat tulis yang lain. Nah, berikut adalah barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Nah, anak-anak bisa menyimak pada gambar berikut ini.
Di sini terdapat kertas buku. Ini harganya berapa? Coba dibaca terlebih dahulu. Buku. Benar, satu buku harganya Rp2.000. Kemudian lanjutnya di gambar kedua ada pensil. Berapa harga pensil? Ya, Rp500. Kemudian gambar ketiga ada penghapus, yaitu berapa? Rp500. Ada penggaris, harganya Rp1.000. Kemudian yang terakhir ada stip X, harganya Rp2.000. Dari 5 jenis gambar ini, manakah alat tulis yang memiliki harga paling rendah atau paling murah? Nah, harga yang paling murah berarti apa? Coba di pause dulu, kemudian dilihat. Oh, ternyata harga yang paling murah apa? Ya, coba dilihat dulu. Sudah? Apa jawabannya untuk harga alat tulis yang paling murah? Oke, benar sekali, yaitu ada pensil dan penghapus. Sekarang di pertanyaan kedua, coba kita lihat lagi, apa alat tulis yang harganya mahal? Ya, ada buku dan ada tip X. Nah, selanjutnya di pertanyaan nomor 3, Benny memiliki 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang 1.000-an, seperti pada gambar berikut. Ada 2 lembar uang 1.000, kemudian ada 1 lembar uang 2.000. Coba, ini berarti hasilnya kalau dijumlah kita memiliki uang berapa? Benar, kita memiliki uang Rp4.000. Nah, apabila kita ingin membelikan sesuatu, maka nanti kita akan mendapatkan apa? Atau misal kita nanti ingin mendapatkan buku sama tip X, harganya kan semuanya kalau di total 4.000. Bisa. Kemudian kalau kita ingin membeli 1 pensil, kemudian 1 penghapus, 1 penggaris, dan juga 1 buku, bisa? Bisa, hasilnya juga 4.000. Atau kita mau membelikan 2 pensil dan 1 tip X, boleh? Hasilnya apa? 4.000? Iya, benar sekali, hasilnya juga 4.000. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembelajaran matematika pada hari ini nanti. Nah, di pembelajaran matematika pada materi ini nanti akan kalian dapatkan di soal evaluasi kuis. Tetap disimak pembelajarannya, kemudian sambil dibuka buku pakai temanya dan diulang-ulang lagi apabila masih belum jelas, agar nanti anak-anak dapat paham dan mengikuti pembelajarannya dengan baik. Oke, sekarang akan berlanjut ke tahapan yang keempat, yaitu tahap kuis. Semangat dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.